kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 5,5%. Ekonomi kita ke depan tumbuh lebih cepat lagi. Kalau hitungan kita di bulan pertama ini bisa tumbuh 5,5 sampai 6%. Kita harus waspada, tapi kita banyak langkah yang kita lakukan. Dan kebetulan juga ya kita berada dalam posisi yang agak lebih baik dari negara lain. I'm confident, when this goes, it will be higher than 8%. Ya, jadi kalau kita average nanti di 10 tahun, I think very easy we can get 8%. I'm very confident. Saya optimis, saya yakin kita akan berhasil. Selamat malam pemirsa, data pertumbuhan ekonomi triwulan pertama 2026 memang belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik BPS. Namun di akhir pekan lalu optimisme pertumbuhan ekonomi tinggi telah disampaikan pemerintah. Bukan hanya mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa di atas target, bahkan ketika dunia sedang menghadapi ancaman krisis global karena perang di Timur Tengah. Pemirsa, bersama saya Leonard Samosir, inilah Top Economy. Ya pemirsa, di tengah krisis di Timur Tengah, optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi tinggi di Indonesia kembali muncul. Dalam wawancara bersama dengan sekian jurnalis dan tokoh masyarakat, Presiden Prabowo menegaskan program-program prioritas yang sedang dijalankan pemerintah akan berujung pada level pertumbuhan ekonomi tinggi, yaitu 8%. Presiden menegaskan di tengah perang di Timur Tengah, Indonesia ada dalam posisi yang lebih baik dibanding banyak negara. Presiden mengatakan posisi kita agak lebih baik dibanding negara lain. Kalau kita average nanti very easy to get 8%. I am very confident. Saya optimis, saya yakin kita akan berhasil. Senada dengan pernyataan Presiden Prabowo itu, media bisnis dunia di Economist juga melaporkan bahwa posisi Indonesia lebih baik dibandingkan negara lain. Dalam laporan, which country is the biggest loser from the energy shock? The Economist menulis beberapa negara termasuk Indonesia tampak relatif terisolasi dari dampak buruk perang Timur Tengah berkat perpaduan sumber daya energi domestik dan kebijakan bantalan atau buffer yang kuat. The Economist memasukkan Indonesia dalam kuadran pertama, strong buffer atau memiliki bantalan kuat dari goncangan krisis energi. Selain Indonesia, di kuadran strong buffer ini juga ada Thailand, Filipina, India, Turki, dan Afrika Selatan. Di kuadran weak buffer atau negara dengan bantalan lemah menghadapi krisis Timur Tengah, ada negara ASEAN yang saat ini perekonomiannya sedang tumbuh tinggi, yaitu Vietnam. Kemudian juga ada Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Mesir, Jordan, dan Kenya. Lebih spesifik lagi mengenai pertumbuhan ekonomi di 3 bulan pertama tahun 2026 disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto akhir pekan lalu. Pak Erlangga mengatakan kelihatannya target pertumbuhan ekonomi 5,5% bisa dicapai dari geliat selama bulan Ramadan kemarin. Prediksi lebih tinggi muncul dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Menteri Keuangan optimis pertumbuhan ekonomi triwulan pertama melebihi target. Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pertumbuhan ekonomi bisa 5,6 hingga 5,7 di kuartal pertama 2026. Kalau prediksi Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan itu menjadi kenyataan, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama 5,5 hingga 5,7% adalah rekor baru sejak pandemi COVID-19. Rekor sebelumnya ada di kuartal keempat 2025 tahun lalu di angka pertumbuhan 5,39%. Optimisme pertumbuhan tinggi berkat konsumsi di Hari Raya Idul Fitri tentu berkaitan erat dengan perputaran uang selama Ramadan dan Lebaran. Berdasarkan laporan Indonesia Strategic and Economic Action Institution, perputaran uang selama periode Ramadan dan Lebaran tahun ini bisa mencapai 417 triliun rupiah dalam periode yang singkat. Data perputaran uang pemudik juga datang dari Kadin Indonesia. Menurut Kadin, uang yang berputar di 3 provinsi utama di Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat mencapai 148 triliun. Angka ini tidak termasuk perputaran uang di Jakarta dan provinsi lain di luar Pulau Jawa.
Kadin menilai tingginya perputaran uang selama Lebaran juga didorong berbagai stimulus pemerintah yang menjaga daya belanja atau daya beli masyarakat selama Ramadan dan Lebaran. Yang pertama, stimulus 12 triliun adalah bantuan pangan bagi 35 juta keluarga. Yang kedua, stimulus 55 triliun rupiah untuk THR bagi 10,5 juta pegawai negeri dan pensiunan. Yang ketiga, insentif 911,16 miliar untuk diskon transportasi selama Lebaran. Dan terakhir, kita juga lihat optimisme pemerintah tahun ini dengan rapor ekonomi tahun lalu. Inilah modal ekonomi tahun lalu yang bisa dikelola menjadi pijakan untuk tumbuh lebih tinggi di tahun 2026. Yaitu pertama, sepanjang tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,11%. Ini tertinggi di anggota G20. Yang kedua, di triwulan keempat tahun 2025 ekonomi Indonesia tumbuh 5,39%, rekor tertinggi pertumbuhan triwulanan sejak COVID. Yang ketiga, BI rate ada terjaga di level 4,75%, bisa memberi peluang suku bunga kompetitif. Yang keempat, indeks keyakinan konsumen terus ada di level optimistis, yaitu di angka 125,2. Yang kelima, indeks penjualan real Februari 2026 bahkan sebelum Lebaran. Indeks penjualan real telah tumbuh 6,9%. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Top Ekonomi akan kembali selepas jeda berikut ini. Dan pemirsa, pada malam hari ini telah hadir bersama kita 4 orang narasumber, yang 2 hadir secara fisik bersama saya di Studio 1 Metro TV. Di sebelah kiri saya adalah Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alfonsus Wijaya. Pak Alfons, selamat malam. Selamat malam, Mas Tio. Terima kasih sudah hadir, kelihatannya sumringah karena habis banyak belanja di Lebaran ini, saya harap begitu. Dan kemudian juga telah hadir bersama kita di Studio 1 Metro TV, Chief Economist Permata Bank, Joshua Pardede. Pak Joshua, selamat malam. Selamat malam, Bang Leo. Terima kasih sudah hadir. Dan juga telah bergabung bersama kita lewat sambungan telekonferensi tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Muhammad Putra Hutama. Mas Tama, selamat malam. Selamat malam, Mas. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Dan juga telah hadir bersama kita lewat sambungan telekonferensi Direktur Eksekutif KOR, Muhammad Faisal. Mas Faisal, selamat malam. Selamat malam, Bung Leo dan Bapak-Bapak semuanya. Baik, terima kasih sudah menyempatkan hadir juga. Tadi Mas Faisal ini juga hadir dalam pertemuan yang terakhir bersama dengan Presiden di Hambalang. Betul ya, Mas Faisal ya? Betul, ya. Tapi sebelum ke Mas Faisal, saya ingin ke Mas Tama dulu. Mas Tama, kalau kita melihat tantangan ekonomi kita serius sekali ke depan, ada ancaman dampak krisis di Timur Tengah, Mas Tama. Tapi kalau kita lihat yang disampaikan oleh Presiden terakhir ketika berbincang dengan Mas Faisal dan beberapa orang lain di Hambalang, pemerintah tetap optimis bahwa ekonomi kita akan tumbuh tinggi. Kalau KSP melihatnya seperti apa, Mas Tama? Oke, baik, terima kasih banyak, Mas Leo. Kalau kita lihat, tadi kita harus bagi dulu ya. Kan sekarang yang lagi berlangsung ini ada kuartal 1. Kita pada dasarnya kuartal 1 ini diuntungkan ya dengan beberapa event yang ada di kuartal 1 gitu ya. Ada Imlek, ada Ramadan, terus ada Nyepi juga, dan ada Lebaran. Tentunya event-event ini kan itu dapat meningkatkan konsumsi masyarakat ya, konsumsi rumah tangga, di mana kita tahu bersama bahwa share dari konsumsi rumah tangga itu atau konsumsi masyarakat itu sekitar 53-54% dari total PDB. Nah, tentunya yang biasanya gitu ya, seasonal emang selalu masyarakat itu konsumsi lebih besar gitu ya saat bulan Ramadan dan Lebaran, dan ada event-event mudik juga. Tentunya juga pemerintah memberikan beberapa paket stimulus, tadi yang sudah disampaikan juga ya, Mas. Ada diskon transportasi, bantuan pangan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan, termasuk ada tunjangan hari raya. Plus ada stimulus non keuangan juga, contohnya adanya WFA gitu ya, work from anywhere. Dulu biasanya kita ada cuti bersama, kurang lebih cuti bersama biasanya 3 hari sebelum Lebaran plus 3 hari setelah Lebaran. Saat ini kalau kita hitung-hitung itu bisa 2 minggu, Mas. Waktu yang kita bisa kita gunakan untuk berkunjung ataupun melakukan mudik gitu ya. Nah, ini tentunya dengan beberapa dorongan-dorongan tersebut gitu ya, termasuk juga ada event-event seasonal ini, ya tentunya akan target yang ditetapkan sama pemerintah gitu ya, 5,5 sampai 5,7 itu diharapkan dapat tercapai. Nah, tentunya kalau kita lihat dibandingkan kuartal-kuartal sebelumnya,
tahun ini pertama kalinya Lebaran plus cuti itu masuk ke dalam kuartal 1. Biasanya kan kuartal 2 ya. Jadi makanya kita lihat di kuartal 1 ini pastinya akan ada dampak tadi full Lebaran dan full Ramadan. Nah, tapi kita lihat juga indikator-indikator lainnya tadi juga sudah disampaikan, indikator keyakinan konsumen, indeks keyakinan konsumen kita tetap di meskipun turun sedikit ya, tapi tetap di 125. Lalu beberapa data-data lainnya termasuk yang perlu kita lihat juga adalah purchasing manager index gitu ya, manufaktur. Yang saat ini masih di level ekspansif gitu. Dan kita lihat juga bahwa beberapa tahun terakhir gitu ya, kuartal terakhir beberapa kuartal di tahun terakhir itu biasanya pertumbuhan dari industri itu di bawah dari pertumbuhan ekonomi. Saat ini dimulai kuartal 2 ya kalau saya tidak salah sampai kuartal 4 2025 itu pertumbuhannya di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Tentunya ini juga bisa dilihat bahwa industri kita juga mulai recover gitu ya di saat kita mengalami deindustrialisasi selama ini. Baik, saya ingin langsung mengecek nih tadi apakah memang insentif yang diberikan pemerintah itu efektif untuk mendorong belanja. Saya ingin ke Pak Alphonse. Tadi di gambar insert pas Mas Tama bicara, Pak Alphonse, itu ada Menteri Keuangan Purbaya yang meninjau pasar Tanah Abang. Kalau selama Lebaran, mulai dari bulan Ramadan sampai Lebaran ini, apakah memang masyarakat belanja itu terlihat dari peningkatan angka-angka belanja di Asosiasi Pusat Perbelanjaan atau seperti apa, Pak Alphonse? Iya, saya kira Ramadan dan Idul Fitri tahun ini dimulai dengan agak lambat begitu. Jadi Ramadannya memang agak sedikit melambat. Agak lambat Ya. Jadi Ramadan itu kurang lebih pertumbuhan traffic cuma 5%. Tetapi menjelang Idul Fitri dan khususnya di hari kedua kemarin itu memang terjadi lonjakan luar biasa begitu. Ini maksudnya traffic orang-orang yang datang ke pusat perbelanjaan? Pusat perbelanjaan. Oke. Nah, jadi kami melihatnya trennya sekarang adalah memang mereka belanja. Tetapi kan permasalahannya daya beli masyarakat kelas menengah bawah ini kan yang masih belum pulih normal begitu. Jadi kami melihatnya bahwa mereka belanjanya itu hanya seperlunya dan secukupnya. Tidak seperti sebelum-sebelumnya gitu kan, tahun-tahun sebelumnya. Jadi mereka itu memang belanja tetapi kembali lagi hanya secukupnya dan seperlunya begitu. Itulah yang terjadi. Nah, kami memperkirakan memang betul stimulus dari pemerintah ini tentunya bermanfaat begitu. Mengalir ke pusat perbelanjaan juga. Iya, tetapi kan ini sifatnya sesaat begitu ya, dan di dalam momen-momen tertentu saja begitu. Yang diperlukan adalah sebetulnya ada stimulus ataupun insentif untuk mengatasi daya beli secara keseluruhan. Angka gitu. pembelanjaan sendiri, Pak Alphonse, yang dipotret oleh APBI ya, asosiasi Anda itu di Ramadan sampai Lebaran tahun ini itu naik tetap atau seperti apa dibanding tahun lalu, Pak? Tetap tumbuh. Ya? Iya, Berapa, kami memprediksi tetap akan tumbuh dibandingkan dengan tahun lalu. Yang jadi masalah kan seberapa besar pertumbuhannya begitu. Jadi kami melihat bahwa pertumbuhannya mungkin berkisar antara 5 sampai dengan 10%, tidak akan lebih dari 10% dibandingkan dengan tahun lalu begitu. Dan itu adalah sumbangsih dari tadi di awal Ramadannya itu agak melambat, justru terjadi lonjakannya itu di liburan Idul Fitrinya begitu. Jadi saya kira kami memprediksi kalau penjualan mungkin berkisar 5 sampai dengan 10% begitu, tidak akan lebih dari 10%. Iya. Baik, Pak Joshua, kalau kita lihat yang tadi dibilang Mas Tama ya, kan lebih dari separuh pertumbuhan ekonomi kita disumbangkan konsumsi. Pak Alphonse mengkonfirmasi ada peningkatan belanja selama Ramadan sampai Lebaran. Artinya di triwulan pertama tahun ini pasti akan bisa tercapai yang diperkirakan 5,5 sampai 5,7% atau seperti apa hitung-hitungan Anda? Ya, kami melihatnya memang dari sisi konsumsi memang masih akan tetap menjadi penopang utama ya, karena ada seasonal faktor Lebaran dan juga Idul Fitri. Namun juga kita perlu cermati juga bahwa kalau misalkan ada peningkatan kinerja pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 2026 ini sebenarnya tidak surprise, karena di kuartal 1 2025-nya kita tumbuh hanya 4,87%. Jadi ada low base effect juga. Ya, jadi ada low base effect dan juga karena tadi faktor musiman ini ngumpul semua di kuartal 1. Jadi kami melihat bahwa konsumsi rumah tangga masih tetap akan solid ya, 5,2%.
Namun kita perlu mencermati juga engine growth kita yang lainnya, yakni PMTB ataupun investasi, yang kami perkirakan mungkin akan sedikit melambat ya dibandingkan kuartal 4 2025 yang lalu. Dan ditambah lagi juga kalau kita melihat bagaimana kinerja perdagangan kita, ini sudah mulai menyusut ya, neraca perdagangan kita surplusnya, sehingga ini pun juga akan mempengaruhi juga net ekspor. Jadi kami melihat bahwa di kuartal 1 ini memang tetap akan ada risikonya, sekalipun memang tadi konsumsi rumah tangga akan cenderung meningkat ya. Jadi secara konservatifnya kami melihatnya masih di kisaran 5,2% untuk kuartal 1. 5,2%. Ya. Jadi memang triwulan 1 ya. Karena kalau kita melihat juga dari sisi bagaimana produktivitas dari perekonomian kita, kalau kita mengikuti data-data dari PHK itu masih tetap terjadi, arus PHK itu masih tetap terjadi, dan masih tetap ada kesulitan untuk mencari pekerjaan, sehingga makanya kalaupun tadi yang disampaikan Pak Alphonse bahwa selama Ramadan biasanya kan harusnya lebih jor-joran ya, karena mungkin mendekati belum dapat THR gitu, tapi makanya setelah THR baru lebih konsumtif gitu ya. Tapi saya melihat bahwa tadi ada dari sisi hambatannya dari sisi investasi dan juga dari sisi net ekspor yang akan cenderung melambat, namun ada harapan dari sisi konsumsi rumah tangga ya, dan juga konsumsi pemerintah ya, karena kalau kita bicara konsumsi pemerintah memang realisasi APBN kita sementara itu kan memang ada peningkatan dari sisi spendingnya, tapi kembali lagi daya beli masyarakat kalau kita melihat masih khususnya kelas menengah ya, jumlah kelas menengah dari 2019-2025 mengalami penurunan, lalu juga kalau kita terjadi behavior down trading, lalu dan juga kalau kita bicara terkait dengan orang yang belanja datang ke pusat perbelanjaan, mungkin sebagian besar nggak belanja, tapi mungkin hanya melihat-lihat, beli makanan saja gitu. Jadi makanya kami juga melihat bahwa dan juga kuartal kedua ini kita akan menghadapi tantangan yang cukup berat ya, apalagi dengan efek dari perang di Timur Tengah, ini akan fully impact, akan terefleksi di kuartal kedua dan juga kuartal 3, dan kembali lagi karena kuartal kedua biasanya ada efek lebaran, ini akan hilang sepenuhnya, sehingga makanya triwulan 1 ya. Kuartal 2 dan kuartal 3 kalau kami bisa sampaikan ini mungkin pacekliknya ya, dan baru akan mulai bangkit lagi nanti kuartal 4 tahun ini. Masalah Iran itu saya ingin bertanya ke Mas Faisal. Mas Faisal kan Anda bertemu juga dengan Presiden ya di Hambalang pekan lalu. Dan di situ kalau kita lihat Mas Faisal, Presiden itu sangat yakin bahwa pertumbuhan akan tinggi, bahkan tersebut angka 8%. Yang dimaksud oleh pemerintah yang Anda tangkap seperti apa, Mas Faisal? Saya melihat sebetulnya ini lebih kepada optimisme ya, untuk mencapai angka yang lebih tinggi sampai 8%. Nah, tapi antara optimisme dengan realita juga kita perlu mengkalkulasi ya sejauh mana realitanya itu bisa sampai ke sana. Nah, saya pada dasarnya kalau tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan sebetulnya agak sejalan dengan yang disampaikan oleh Mas Joshua ya. Jadi kita jangan hanya melihat dari kacamata jangka pendek ya, tapi yang lebih panjang, terutama bukan hanya di kuartal 1 gitu. Nah, karena kuartal 1 tadi ada low base effect tepat sekali, dan juga memasuki kuartal kedua ini justru yang pacekliknya juga salah satu diantaranya low base effect-nya disebabkan tahun lalu kita efisiensi di government spending, mempengaruhi juga ke konsumsi pada umumnya rumah tangga. Di tahun ini sebaliknya, kita masuk kuartal kedua justru kalau kita dari pernyataan Pak Presiden kemarin akan melakukan efisiensi setelah kuartal 1, setelah Lebaran. Nah, jadi kalau kemudian efisiensi yang dilakukan seperti strategi efisiensi di di 2025, berarti kita harus bersiap-siap bahwa nanti akan ada sektor-sektor bisnis-bisnis yang akan terpengaruh oleh strategi efisiensi daripada pemerintah. Saya melihat dari defisit APBN sampai dengan bulan Februari ini rupanya pembengkakan defisitnya sudah cukup luar biasa menurut saya, karena di tahun yang lalu sampai dengan Januari Februari itu defisit di kisaran 30 triliun. Sekarang di tahun ini Januari Februari 137 triliun. Artinya sudah 4 kali lebih besar dibandingkan dengan tahun yang lalu. Kita bisa bayangkan kalau strateginya hanya mengandalkan pada efisiensi, akan ada pengetatan austerity yang luar biasa nanti setelah Lebaran.
kelihatannya akan ada buah simalakama ketika efisiensi bisa dilakukan tapi akan mencederai pertumbuhan. Tapi kalau tidak dilakukan, defisit anggaran jangan-jangan bisa melampaui batas. Kita akan jeda dahulu, pemirsa tetap bersama kami. Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Top Ekonomi. Saya ingin langsung ke Mas Tama. Mas Tama, perang Amerika dan Israel versus Iran masih terus berlangsung. Dan kalau kita lihat harga minyak mentah itu di hovering ya, berputar di sekitar $100 Amerika per barrel. Yang disampaikan oleh Presiden, terutama dalam pertemuan terakhir, Mas Tama, pemerintah sudah bersiap. Apakah itu artinya ada kemungkinan kalau kondisi memang memaksa, BBM pun ya harus dinaikkan juga, terutama yang bersubsidi, atau seperti apa persisnya mitigasi itu, Mas Tama? Ya, jadi pada dasarnya kan seperti yang sudah disampaikan juga ya dalam beberapa diskusi. Saat ini pemerintah menyiapkan beberapa penghematan lebih tepatnya, yang sebenarnya ada realokasi gitu ya. Kalau kita tahu bersama, kita asumsi dalam APBN kan sekitar $70 per barrel ya untuk harga minyak gitu ya. Sedangkan saat ini kita tahu harga sangat fluktuatif banget gitu ya. Meskipun harga ini kan harga tahunan ya Mas ya, bukan harga saat 150 terus kita akan sesuaikan enggak. Jadi harga tahunan yang akan nantinya akan berpengaruh terhadap besaran subsidi kita gitu ya. Yang besaran subsidi tentunya akan ngaruh juga ke belanja kita, termasuk defisit kita. Nah ini yang saat ini lagi dilakukan antisipasi. Tentunya ada beberapa hal yang diantisipasi, salah satunya adalah rencana pemberlakuan work from anywhere gitu ya, yang akan diberlakukan bisa jadi di hari Jumat gitu ya, ataupun nanti pemberlakuannya di hari-hari tertentu gitu ya, ataukah persentase dalam satu instansi seperti itu, berapa persen yang masuk. Sebenarnya kita sudah berpengalaman saat kita COVID kemarin, namun kan ini berbeda kondisi ya. Kalau dulu saat itu COVID itu adalah permasalahan kesehatan, ini permasalahan adalah kita untuk menghemat bahan bakar. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat compare to negara-negara lain gitu ya, sebenarnya kita ada ekonomis pun melihat kita juga kita strong buffer gitu ya. Kita sebenarnya meskipun kita net importir untuk minyak, namun besarannya sebenarnya sekitar, kalau saya tidak salah, sekitar 60-70% ya kita impor ya, kalau saya tidak salah, bandingkan dengan Vietnam ataupun Filipina, mereka bisa 80%, dan kita lebih banyak pilihan impornya dari Nigeria, dari Angola, dari negara Amerika dan lain-lain ya. Sedangkan kalau kayak Filipina, Vietnam itu kan dia mostly ngambil dari Singapura, dan Singapura juga negara lainnya ke Timur Tengah gitu ya. Mas Tama, jadi opsi kenaikan harga BBM itu tidak akan diambil pemerintah kalau misalnya harga minyak mentah bertahan di atas $100 misalnya, itu tidak akan dinaikkan, atau opsi itu mungkin ada juga? Jadi opsi pertama yang dilakukan adalah tadi penghematan. Message-nya clear banget bahwa yang ingin dijaga oleh pemerintah adalah daya beli masyarakat kita. Kita sadari seperti yang disampaikan oleh Pak Joshua tadi ya, bahwa kita dari 2019 sampai saat ini kelas menengah kita tuh relatif turun. Kalau kita bicara yang lain, aspiring middle class, rentan, miskin, aspiring middle class ataupun rentan itu meningkat gitu ya. Miskin sebenarnya turun, itu kan hal yang bagus. Tapi emang sebenarnya kalau kita nanti opsi-opsi yang kita ambil tentunya tadi menjaga daya beli masyarakat kita yang menengah, masyarakat rentan, masyarakat miskin maupun yang aspiring middle class. Seperti itu, Mas Leo. Baik, Pak Joshua, kita belum tahu kapan perang berakhir, dan kalaupun perang berakhir, banyak analis ekonom yang menilai pemulihan kondisi itu tidak dalam 1-2 bulan, bisa jadi 6 bulan atau bahkan 12 bulan katanya. Pertanyaannya adalah seberapa kuat ekonomi Indonesia, APBN lah kita katakan, menahan kenaikan harga minyak mentah itu?
Ya, kalau hitungan kami sebenarnya kalau sekiranya ya harga minyak mentah itu ICP di rata-rata $80 per barel dan juga rata-rata nilai tukar rupiah di 17.000, artinya kan sudah melenceng dari asumsi makro APBN 2026 gitu ya. Sehingga maka hitungan kami sebenarnya ada tambahan defisit itu sekitar 72 triliun. Dan tentunya ini akan ada tekanan juga kepada BI ya, di mana memang akan ada potensi juga untuk BI menaikkan suku bunganya. Ya. Karena tentunya yang tadi disampaikan juga mungkin ada oleh Mas Faisal bahwa pemerintah mungkin akan melakukan realokasi lagi kan di kuartal kedua dan kuartal 3 ini. Dan tanpa mengurangi ataupun tanpa mengambil porsi dari anggaran dari program prioritas. Tentunya ini akan kembali lagi akan membatasi juga kinerja pertumbuhan di sisi akhir tahun ini. Sehingga dengan kata lain pun juga target pertumbuhan yang seperti disampaikan oleh Menteri Keuangan pun juga ya sampai dengan 6% itu sepertinya akan cukup berat ya, dengan kondisi di mana tadi dampaknya dampak dari perang Timur Tengah ini akan mulai ke impact itu di kuartal 2 gitu ya. Sehingga kami melihat bahwa sekalipun memang majalah The Economist mengatakan bahwa kita lebih resilient, tapi kalau kita melihat bagaimana tadi juga Mas Tama juga menyampaikan mungkin opsi-opsi akan tetap diupayakan agar agar program prioritas itu juga tetap dipertahankan, namun ongkosnya adalah pertumbuhan ekonomi kita akan melambat, dan itu memang tidak bisa kita pungkiri karena ini semacam tapi tentunya kalau kita melihat dalam kacamatanya credit rating agency, tentu ini akan menjadi rapor yang agak mengurangi juga ya, karena kan kembali lagi artinya kalau pemerintah tidak menaikkan harga BBM tentunya ini akan menunjukkan bahwa sebenarnya akan ada belanja yang kurang produktif, yakni subsidi energi gitu ya. Sehingga makanya itu pun juga akan mungkin menjadi pertimbangan dalam 12 bulan ke depan ini bahwa apakah credit rating agency seperti Moody's dan Fitch akan menurunkan rating kita, itu ada probabilitasnya tetap ada gitu. Karena pemerintah memutuskan sekiranya untuk menjaga tadi daya beli masyarakat, pemerintah tidak menaikkan harga BBM, tapi tentunya ongkosnya tetap akan ada kepada pertumbuhan ekonomi. Tidak menaikkan harga BBM kan harapannya adalah daya beli masyarakat tetap baik. Pak Alphonse, setelah hari-hari besar itu berkumpul Pak di first quarter, strategi Asosiasi Pusat Perbelanjaan seperti apa Pak? Dan apa harapannya kepada pemerintah supaya 9 bulan sampai akhir 2026 itu ya belanja tetap ada Pak? Ya, sebetulnya memang ini low season yang cukup panjang. Triwulan 2, triwulan 3 itu akan menjadi low season. Sebetulnya kami menghindari jangan sampai menjadi panjang dan dalam begitu. Kalau panjang saja sudahlah, ini tidak bisa dihindari begitu. Tapi kami berharap sebetulnya jangan sampai dalam begitu. Di dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu ini, perang dan sebagainya, kami berharap sebetulnya perdagangan dalam negeri didorong untuk bisa menopang khususnya di retail begitu. Tetapi kami sedikit concern dengan program-program yang diwacanakan oleh pemerintah, pengetatan anggaran kembali, kemudian ada WFH, yang dimana menurut saya itu akan semakin membuat low season semakin dalam. Oh begitu ya? Jadi kemungkinannya bisa dalam ini gitu loh. Sebetulnya kami berharap cukup dengan panjang saja, jangan sampai dengan jadi panjang dan dalam begitu. Tetapi dengan program-program ini kami khawatir ini menjadi dalam begitu. Karena kan seperti kita lihat, pengetatan anggaran pemerintah di akhir 2024 itu berdampak terhadap retail di Ramadan Idul Fitri 2025. Tahun lalu ya? Tahun lalu tumbuh tetapi tidak signifikan, tidak maksimal begitu. Jadi ini yang kami khawatirkan. Jadi sebetulnya kami di tengah situasi begini, situasi global yang tidak menentu, sebetulnya yang harus didorong adalah perdagangan dalam negeri. Kita ingat bersama, kita boleh dikatakan survive dari COVID dibanding negara-negara lain, karena kita perdagangan dalam negeri kita cukup kuat begitu. Saling mengkonsumsi dalam negeri. Betul, iya. Tetapi sekarang kan anggarannya dipotong, kemudian ditambah WFA, yang menurut saya ini justru akan berpotensi. Itu hanya 1 hari loh Pak, hanya 1 hari dari 5 hari kerja loh. Iya, setiap minggu kan jadinya. Berdampak juga ya? Ya pasti. Oke. Apalagi sektor mikro kan, usaha informal itu akan terdampak gitu kan. Mas Tama, boleh direspon Mas, ini kekhawatiran pengusaha nih terkait efek efisiensi itu Mas Tama. Ya, jadi efisiensi tadi yang dimaksudkan adalah melakukan realokasi ya sebenarnya. Bahwa realokasi itu digunakan agar kita mampu untuk menahan agar harga BBM tidak naik gitu ya Pak ya. Kita ini kan tadi ya, kebijakan itu adalah ada trade off gitu loh. Kita ada tantangan
tantangan yang harus kita selesaikan tentunya dengan pilihan-pilihan yang terbaik gitu ya. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, untuk overcome masalah tersebut. Nah, ini kalau saya lihat Pak, sebenarnya ada dua kemungkinan tadi ya. WFA itu sebenarnya kan dia tidak datang ke kantor artinya. Biasanya contoh kayak ada beberapa rekan-rekan saya, dia rumahnya di Bintaro gitu Pak ya, contohnya simpelnya. Dia perjalanan kan berapa ya, 30 km bahkan lebih. Itu kan konsumsi bahan bakarnya tinggi sekali. Tapi dengan dia WFA gitu ya, dia bisa mungkin cari tempat-tempat kafe gitu ya, atau di mall dekat-dekat rumahnya, atau di rumahnya, atau mungkin dia bisa akhirnya dia bisa konsumsi lebih besar lagi untuk di kafe atau dimanapun itu ya, dibandingkan dia harus ke kantor. Dia lebih banyak konsumsi untuk. Jadi kalau saya lihat sih mungkin ada beberapa kemungkinan ya. Toh juga sebenarnya WFA itu masyarakat kita kan senang liburan biasanya. Kadang-kadang juga ada nih WFA yang ternyata mereka sudah merencanakan untuk WFA-nya dari tempat lain gitu ya. Dari sisi BBM memang dia turun, tapi ya konsumsinya mungkin lebih ke arah tadi di area alokasikan uangnya ke tempat yang lain. Nah, meskipun saya pahami ada beberapa kemungkinan Pak Alfonso, beberapa kemungkinan bahwa kita tahu ini untuk di kuartal 2, kuartal 3 tentunya akan sedikit menurunkan konsumsi karena mungkin bisa jadi sudah dikonsumsi di kuartal 1 ini saat momen lebaran, meskipun kami pahami akan ada beberapa hal-hal yang akan diantisipasi. Seperti itu Mas Leo, Pak Alfonso. Kita harus jeda dahulu, pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita malam ini. Mas Faisal, di kondisi yang tidak ideal seperti sekarang, yang mana yang harus diprioritaskan oleh pemerintah? Menjaga daya beli masyarakat atau bisa sambil dilakukan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi? Yang mana itu Mas Faisal? Menahan dampak dari global ya, tekanan pressure terhadap ekonomi domestik terutama itu masyarakat ya menurut saya. Nah tadi kaitannya dengan yang sudah disampaikan juga oleh Pak Alphonse tadi. Jadi perlambatan itu sudah kelihatan dari konsumsi rumah tangga. Terakhir di 2025 penyebabnya salah satu diantaranya itu rata-rata upah real kita itu di 2025 udah minus. Upah real ya minus sampai 0,7%. Nah ini diperparah lagi juga dengan tadi kelas menengah yang ternyata sampai 2025 kalau kemarin kita dengar 9,7 juta yang turun dibandingkan pra-pandemi, bertambah sekarang dari Susenas itu sampai 12 juta ya. Jadi artinya berbagai tadi bauran kebijakan itu memang harus menyelamatkan terutama kalangan yang masyarakat pada umumnya, yang UMKM termasuk yang menengah ke bawah. Itu sebabnya makanya BBM yang subsidi yang tidak dinaikkan kalau saya itu saya setuju ke situ. Karena nanti dampaknya ada lagi nanti ke konsumsi. Nah, tapi betul bahwa dia harus lebih tepat sasaran, makanya strateginya perlu ada pengetatan siapa yang boleh pakai BBM bersubsidi. Kan sudah dimulai di 2025 kan sebetulnya. Nah, tinggal lebih ketat lagi supaya anggaran subsidinya tidak membengkak terlalu jauh gitu dan tepat juga kalau kemudian Pak Prabowo ingin menahan tidak lebih dari 3% karena itu ada konsekuensi yang lain lagi nanti ke prospek investasi dan lain-lain ya. Nah, jadi memang pilihannya tidak gampang tapi ada bauran kebijakan yang diperlukan gitu ya. Dan menurut saya kalau hanya fokus pada efisiensi akan ada yang dikhawatirkan nanti di pertumbuhan domestik, konsumsi rumah tangga juga. Tapi kalau kemudian ada bauran selain efisiensi, ada refocusing anggaran dan lain-lain, saya pikir ini kita bisa mencapai satu balance ya antara risiko satu dengan risiko yang lainnya sehingga kita bisa semestinya walaupun tidak harus tumbuh tinggi ya, tapi pada saat sekarang kita bisa bertahan gitu. Terima kasih Mas Faisal. Pak Joshua, singkat saja, perlu tidak pemerintah merevisi turun target pertumbuhan ekonomi? Ya, saya pikir 5,4% itu masih tetap visible gitu ya. Karena kan kita masih punya modal kuartal 1 tahun ini yang cukup bagus gitu. Artinya kita masih bisa menahan kinerja di kuartal 2 hingga kuartal keempat gitu ya. Dan mungkin yang harus kita perlu pahami juga adalah seluruh dunia akan mengalami perlambatan.
dengan kenaikan harga minyak tersebut. Jadi keuntungan kita apa kalau misalkan dalam kondisi dunia melambat terus kita menguat sendirian? Artinya dampaknya pun juga di sisi lainnya dalam hal ini stabilitas itu juga hal yang penting juga gitu ya. Karena dalam hal ini saja pada saat rupiah mendekati 17.000 semuanya pada panik, padahal nggak ada urusan dengan nilai tukar gitu ya. Ibu-ibu rumah tangga pun juga ikut panik gitu. Padahal secara psikologis makanya ini yang harus kita pahami bahwa stability over growth di jangka pendek ini masih tetap perlu kita pertahankan tapi tidak melupakan juga ya agenda-agenda reformasi struktural untuk dapat kita bisa meningkatkan produktivitas ekonomi kita dalam jangka panjang. Terima kasih. Pak Alfons, singkat saja, apa harapan pengusaha, Pak? Saya setuju dengan Pak Faisal bahwa dengan pengetatan anggaran, dengan WFA begitu, tetapi harus dibarengi juga dengan stimulus insentif lain gitu untuk mendorong. Kalau hanya begitu saja digelontorkan, saya kira ini jadi bahaya begitu. Karena akan menurunkan konsumsi begitu kan. Jadi saya kira harus dibarengi dengan ada insentif-insentif fasilitas lain begitu. Baik, terima kasih. Mas Tama, singkat saja, semua harapan ini akan disampaikan kepada Presiden, Mas Tama? Iya, tentunya beberapa kementerian lembaga ya, Kemenkoekon, Kementerian Keuangan, termasuk KSP juga kita memberikan masukan-masukan ya terkait dengan apa-apa yang harusnya dilakukan, termasuk kami juga melakukan kalkulasi-kalkulasi terkait dengan WFH dampaknya seperti apa gitu ya terhadap penurunan konsumsi BBM. Tentunya tadi masukan-masukan dari Pak Faisal, Pak Joshua, Pak Alfonso tentunya jadi salah satu suplemen yang berharga buat penentuan kebijakan gitu ya. Yang artinya nantinya kita tentu saya sepakat kita harus pahami bersama bahwa ini akan ada guncangan ke depan. Namun apa yang dilakukan ini adalah pilihan-pilihan diusahakan adalah pilihan terbaik tentunya. Tentunya itu menjaga stabilitas termasuk juga menjaga daya beli masyarakat kita. Baik, kita berharap itu yang akan terjadi. Para narasumber yang terhormat, terima kasih sudah hadir. Dan pemirsa, demikianlah Top Ekonomi untuk malam ini. Kita berjumpa lagi Selasa pekan depan. Saya Leonard Samosir, selamat malam, sampai jumpa.